kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Si Plus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan rezekinya untuk hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa ya teman-teman yang baru nonton subscribe terlebih dahulu, jangan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang Suzuki Smash ya teman-teman. Jadi kerusakan Suzuki Smash ini itu ada pada skop depannya yang itu bocor ya teman-teman. Jadi skop depannya itu bocor, keluar oli. Sini saya akan perlihatkan saja pada teman-teman subscriber yang khususnya untuk pemula ya teman-teman yang baru nonton video ini, yang belum tahu bagaimanakah cara perbaikannya untuk skop depan yang bocor, yang keluar oli. Di sini teman-teman pemula bisa menonton video ini sampai habis. Oke, di sini saya akan perlihatkan pada teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, jadi di sini skopnya itu bocor. Ini di sini skopnya bocor, sudah keluar oli pada bagian skop depannya ini. Dan yang satunya pun juga bocor seperti yang teman-teman lihat. Jadi di sini sebelum melakukan perbaikan skop ini ya teman-teman, sebelum memperbaikinya itu teman-teman harus lihat dulu pada bagian batang skopnya ini apakah dia sudah lecet atau belum. Tapi kalau belum lecet masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah lecet teman-teman otomatis harus ganti batang skopnya ini dengan yang baru. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, daripada banyak cerita saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian skopnya. Oke teman-teman, untuk pada bagian bautnya dan kalipernya sudah terbuka ya teman-teman. Jadi di sini biasanya untuk skop ini kalau sudah terbuka baut yang di sininya ya teman-teman, itu terkadang-kadang ada yang susah dicabut ke bawah. Jadi kalau yang ada yang susah dicabut ke bawah itu gampang sekali ya teman-teman. Jadi teman pemula harus tahu bagaimanakah caranya, jangan sampai main pukul pada bagian asok di atasnya. Oke, caranya begini teman-teman. Itu cabut. Nah. Oke, jadi seperti itu caranya untuk mencabutnya apabila batang skopnya itu terjepit untuk dikeluarkan. Teman, untuk skopnya ini ya sudah terbuka ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, itu sebelum melakukan pergantian pada sealnya dia ada seal di sini ya teman-teman. Teman-teman harus lihat lebih dulu pada batang skopnya ini. Kalau dia sudah lecet teman-teman jangan lakukan pergantian sealnya, karena kenapa, itu akan membuat skopnya bocor lagi karena di bagian batangnya itu yang sudah luka. Jadi seperti itu. Kalau seandainya batang skopnya masih mulus atau tidak ada yang luka, itu teman-teman lakukan saja pergantian sealnya. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk membuka. Di sini saya akan membuka pada bagian baut pengunci batang skopnya ini, yaitu baut L di dalamnya ini ya teman-teman.
Oke, setelah baut L-nya sudah longgar atau sudah terbuka, dipastikan baut L-nya sudah terbuka ya teman-teman. Di sini saya akan lanjut saja membuka spi pada bagian tutup batang skopnya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk cara membuka pada bagian spi tutup batang skopnya ini. Sini akan saya lakukan lagi untuk membuka pada spi pada batang skop ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman belum jelas cara membukanya. Ini saya menggunakan untuk membukanya itu dengan cara manual saja, tidak ada penahan pada bagian batang skopnya ya teman-teman. Oke, saya akan buka lagi. Sini teman-teman harus keluarkan dulu tanah-tanah yang ada pada tutup skopnya ini. Oke. Setelah tanah-tanahnya sudah bersih, lakukan pembukaan. Oke, di sini saya menggunakan ujung pisau ya teman-teman. Jadi ujung pisau ini berguna untuk mencongkel pada bagian spinya itu, karena spi pada tutup batang skop ini dia bulat ya teman-teman, seperti kawat. Jadi di situ gunanya ini untuk mencongkel pada bagian spi kawat tersebut. Oke. Oke, jadi seperti itu untuk cara pembukanya ya teman-teman. Kalau seandainya tidak ada penahan pada bagian batang skopnya ini. Oke, saya akan buka semuanya dan membersihkan pada bagian batang skopnya ini dan semuanya. Bang? Enggak. Oke teman-teman, untuk pembersihannya sudah selesai ya teman-teman. Jadi di sini cara membuka pada bagian seal scope ini, jangan teman-teman melakukan pencongkelan dari sini saja ya teman-teman. Jadi caranya ada juga,
Itu caranya kita menggunakan cara manual saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sendok ban ya teman-teman. Jadi sendok untuk pencongkel ban ini sangat berguna sekali pada pembukaan pada bagian seal skop ini. Jadi di sini dia dilakukan pada bagian seperti ini teman-teman. Setelah itu cukup congkel saja. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman semua ada juga cara lain untuk membukanya yang lebih praktis. Tapi kalau untuk cara saya hanya seperti ini untuk membukanya. Oke, saya akan lanjut untuk membukanya. Ini saya lakukan untuk membantu untuk melakukan pencongkelannya, itu saya menggunakan pipa skop juga. Itu saya akan membantu memasukkan pada bagian sendok ban ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Sealnya sudah terbuka. Jadi cara untuk membuka seal skop tersebut, kalau cara saya untuk menurut pengalaman saya hanya seperti ini saja. Oke teman-teman, untuk pada bagian seal skopnya sudah terbuka. Sini saya akan bersihkan lagi pada bagian lubangnya ini, biar nanti tidak ada kotoran yang nempel di dalam. Jadi seperti itulah untuk cara membuka pada bagian seal skopnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembersihannya sudah selesai semua. Di sini saya akan mengganti sealnya saja. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, untuk sealnya sudah terbuka. Jadi seal ini persamaannya banyak sekali ya teman-teman, sama dengan Supra. Sealnya itu hampir sama juga dengan Suzuki Smash ini, Supra X125, Pega ZR atau Pega, itu sama sekali ya teman-teman. Jadi untuk sealnya ini tidak jauh beda, dia sama. Ini saya memakai pada bagian sealnya ini, memakai pada seal Supra saja. Untuk kualitas tergantung barang ya teman-teman. Oke, saya akan ganti saja dengan seal Supra 100. Oke teman-teman, jadi dia ini sealnya. Ini itu seal punya motor Supra ya teman-teman. Jadi seal punya motor Supra ini dengan seal skop Smash ini dia sama ya teman-teman. Untuk lebarnya, lubangnya itu dia sama. Jadi tidak ada masalahnya kalau seandainya sealnya tersebut tidak ada bawaan pada Smashnya. Itu teman-teman cukup memakai punya Supra atau Pega, itu sama ya teman-teman. Oke, saya akan langsung saja untuk menggantinya atau memasang sealnya ini. Oke teman-teman, untuk memasukkan seal ini pada bottomnya ini ya teman-teman, jangan teman-teman setelah masuk seperti ini teman-teman lakukan pemukulan pada bagian seal yang baru ini, karena itu akan membuat seal yang baru ini bisa rusak ya teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih tahu pada teman-teman semua bagaimana caranya untuk memasukkan seal ini supaya dia tidak rusak nantinya. Oke, sebelum memasukkan seal yang baru itu saya akan kasih pelumas pada bagian pinggiran sealnya ini, biar nantinya masuknya tersebut tidak seret atau susah. Oke. Untuk pelumas pelicinya itu saya menggunakan gemuk seperti ini. Oke, setelah dilumasi gemuk, lanjut untuk memasangnya. Oke, ini dia bottomnya. Setelah itu
gunakan perantara seal yang lamanya ya teman-teman. Untuk gunakan ini itu caranya supaya bisa memasukkan seal yang baru ini. Nah, jadi seperti ini lakukan. Setelah itu lakukan pemukulan, terserah teman-teman. Pemukulannya jangan lakukan sekeras-keras mungkin ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perkirakan pemukulannya tersebut, jangan sampai rusak pada bagian seal yang baru tersebut. Nah, oke teman-teman, sekarang dia sudah masuk. Jadi seperti itu untuk cara memasukkan seal yang barunya. Sealnya itu untuk memasukkan seal yang baru tersebut itu tidak susah-susah juga ya teman-teman. Jadi lakukan seperti yang saya lakukan ini. Oke, setelah termasuk sealnya tersebut, jangan lupa untuk memasang pada bagian ring spy-nya ini. Karena kenapa, kalau dia tidak terpasang, nanti kalau seandainya motor tersebut dipakai, seal ini akan keluar dengan perlahannya karena tidak ada penahan pada bagian atas sealnya ini. Jadi seperti itu. Oke, setelah terpasang seperti ini, teman-teman lanjut untuk memasang pada bagian karet abunya. Jadi karet abu ini berguna untuk membersihkan batang skopnya seandainya ada tanah dan ada abu nantinya. Jadi ini gunanya karet abu tersebut dipasang pada bagian atas bottom ini. Oke. Setelah terpasang seperti ini, saya akan lanjut untuk memasang satunya lagi. Oke, setelah terpasang untuk batang skopnya tadi ya teman-teman, sebelum memasukkan olinya tersebut, teman-teman harus kunci dulu pada bagian baut L yang di bawahnya ini supaya nantinya tidak keluar olinya ya teman-teman. Oke, saya akan kunci saja. Oke, setelah terkunci seperti ini teman-teman, nanti bisa lakukan pengisian pada oli skopnya. Di sini untuk penguncinya tidak usah terlalu kencang, hanya sedang saja ya teman-teman. Nanti bisa dikunci kencang-kencang apabila skop ini sudah terpasang pada bagian simpang 3-nya nanti. Oke. Oke teman-teman, di sini skopnya sudah selesai saya pasang. Di sini saya akan memasukkan olinya ya teman-teman. Jadi memasukkan oli ini pada skop depan ini itu ada aturannya ya teman-teman. Jangan asal-asal masukkan oli saja, nanti efek sampingnya akan bahaya. Oke, saya akan memasukkan olinya. Oke teman-teman, jadi ini olinya. Oli skopnya saya memakai oli skop yang biasa ya teman-teman. Jadi di sini aturannya ya teman-teman, harus ingat itu jangan sampai misalnya satu tabung ini untuk satu tabung skop, itu jangan ya teman-teman. Jadi satu tabung ini harus dikurangi. Di sini saya akan perkirakan saja pada teman-teman semua karena saya tidak ada gelas ukuran olinya ini. Saya melakukan takaran saja pada botolnya ini. Cara melakukan takarannya tersebut teman-teman cukup tandain saja. Sini saya anggap pada garis ini itu ukuran pada oli standarnya. Oke, jadi seperti ini saya anggap untuk garis pada bagian sini
Dan sini otomatis separuh dari bagian sini ke atas itu olinya masuk. Jadi saya anggap ukuran oli tersebut sudah cukup untuk satu batang skop. Jadi kalau untuk gelas takarnya tersebut itu sangat sedikit sekali untuk oli standarnya ya teman-teman. Tapi di sini saya akan lebihkan sedikit karena otomatis. Oke teman-teman, untuk pemasangan pada tutup batang skopnya ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi di sini saya ingatkan untuk teman-teman semua, kalau memasang tutup pada bagian batang skop ini usahakan terpasang dengan pas ya teman-teman. Nanti kalau dia tidak pas akan lepas dari batang skop ini. Jadi speed di dalam tersebut harus pas pada posisinya. Oke, saya akan langsung saja untuk memasang pada bagian skopnya karena skopnya sudah selesai. Oke teman-teman, setelah terpasang seperti ini, di sini untuk pada bagian baut pengunci atasnya belum saya kencangkan ya teman-teman. Sini teman-teman harus sebelum mengencangkannya, teman-teman harus ukur pada bagian ketinggian skopnya ini apakah dia sama datar atau posisinya dia tidak sama datar ya teman-teman. Jadi di sini untuk memastikan skop ini sama datar atau tidaknya, teman-teman harus memasukkan sumbu ini. Caranya seperti ini. Kalau dia sudah tidak ada serak seperti ini, berarti posisi ketinggian skopnya ini sudah pas ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk ketinggian skopnya sudah pas, otomatis saya akan mengunci pada bagian baut yang ada di simpang tiganya ini. Oke, jadi seperti itu untuk memastikan skop ini ketingginya apakah dia sama datar dua-duanya atau belum. Oke, saya akan kunci lagi. Oke teman-teman, untuk pada bagian skopnya sudah selesai terpasang, sama bannya semuanya sudah terpasang. Jadi di sini jangan sampai kelupaan ya teman-teman, untuk pada baut L yang di bawah skop bottomnya tadi itu kencangnya tidak terlalu kencang tadinya ya teman-teman. Jangan sampai kelupaan kalau teman-teman kalau seandainya ada perbaikan seperti ini. Dan pengencangan baut L di bottom bawahnya itu sudah selesai. Jadi di sini saya akan coba bagaimanakah mainnya. Apakah mainnya tersebut sudah aman atau dia skop ini lemah atau dia tidak lemah lagi. Jadi seperti itu. Karena tadi untuk oli skopnya saya lebih sedikit.
Oke teman-teman, untuk skopnya sudah aman, sudah mainnya pun sudah pas pada ukurannya. Jadi seperti itu untuk cara perbaikan pada skop depan ya teman-teman. Jadi begitulah caranya kalau seandainya skop depan bocor, untuk perbaikannya seperti yang saya lakukan tadi. Jangan lupa ya teman-teman, dilebihi oli skopnya sedikit karena skop tersebut pasti melemah pernya kalau dipakai lama kelamaan. Jadi seperti itulah caranya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya yang belum subscribe terlebih dahulu, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Oke, terima kasih.